feel like I'm losing my mind. Shin-tae yang malu, itulah salah satu ungkapan yang ia sampaikan usai pertandingan. Bukan malu karena Indonesia 3-3 lawan Laos atau gagalnya Indonesia meraih kemenangan, tapi lebih dari itu, ia malu karena penampilan tim asuhannya yang buruk. Seperti passing yang masih banyak salah, hingga banyaknya kesalahan yang dibuat para pemain timnas yang membuat Laos mampu menciptakan 3 gol. Tapi perjuangan Indonesia di turnamen ini belum berakhir. Saat ini pasukan timnas Garuda sedang terbang ke Vietnam, di mana menariknya ia mengatakan bahwa ia benar-benar butuh Evergener. Coach berharap bahwa gelandang timnas Garuda itu bisa bergabung ke timnas Indonesia. Lalu kenapa Evergener begitu dibutuhkan? Dalam menghadapi timnas Laos, tim yang digadang sebagai tim paling lemah, karena dibantai Vietnam dengan skor 4-1 di kandang Laos. Indonesia sejatinya jauh lebih diunggulkan saat malam pertandingan ketika menjamu Laos di Stadion Manahan Solo. Apalagi jika kita berpatok pada sejarah Indonesia versus Laos, gak ada sejarahnya tuh Indonesia disulitkan oleh Laos. Yang ada Laos malah jadi lumbung gol selama ini. Di mana satu-satunya Laos pernah menahan imbang Indonesia terjadi pada tahun 2012. Di mana saat itu Laos dan Indonesia bermain imbang 2-2. Namun sekarang dengan label perkembangan timnas Indonesia yang tengah bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia, ada stigma bahwa kita punya kualitas lebih tentunya untuk menghadapi Laos. Tapi ternyata kita dikejutkan oleh pemain-pemain Liga 1 yang masih jauh dari kata bagus. Jika kita menyaksikan laga kontra Indonesia versus Laos, maka kalian pasti setuju jika Indonesia tak tampil baik, bahkan cenderung memalukan. Tentunya hal ini bukan pendapat Mimin saja. Coach Shin juga merasa malu melihat penampilan timnas Indonesia. Menurut Coach Shin, pemain timnas Indonesia membuat banyak sekali kesalahan dalam laga itu. Dan tentunya kalian bisa melihat bagaimana pemain salah posisi, salah passing, salah umpan, kalah dalam duel kecepatan, hingga kalah dalam duel one-on-one. Satu-satunya hal yang membahayakan dari Indonesia adalah lemparan kedalaman. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Jika secara permainan lini tengah dan lini belakang jauh dari harapan, lihatlah bagaimana reaksi Coach Justin saat live-nya menyaksikan pertandingan. Dia begitu emosi menontonnya, passing saja masih berantakan. Usai pertandingan, para pemain timnas Indonesia jelas kecewa. Secara mental, para pemain timnas Garuda down bahwa ternyata kualitas mereka nggak cukup baik untuk bisa mengalahkan Laos. Dan masalah makin berlanjut, bahwa sebenarnya dalam pertandingan, Coach Shin sudah melakukan banyak pergantian. Namun ternyata pemain pengganti pun nggak memberikan dampak yang signifikan. Dalam artian, sosok saja tuh. Sebagai contoh, Zanadin yang masuk di lini tengah sosok saja. Kehadiran Detan pun nggak begitu berimpact. Apalagi Robby Darwish yang ternyata sosok aja kan. Bahkan Ronaldo Kuateh yang bermain di Thailand ternyata sosok aja kok. Nah, justru disinilah masalahnya. Coach Shin ternyata tidak menemukan kualitas yang cukup di skuadnya. Itulah sebabnya dalam konferensi persnya ia mengatakan dia sangat ingin Evergener gabung. Evergener dinilai mempunyai kualitas gelandang timnas Indonesia yang mempunyai level di atas gelandang timnas AFF saat ini. Ia ingin secepatnya Iver gabung. Tak hanya punya teknik kelas atas, tapi punya visi bagus. Kehadirannya lah yang menjadi salah satu kunci utama. Bagaimana Indonesia bisa lolos semifinal Piala Asia beberapa waktu lalu. Tapi meski begitu, Coach Shin menjelaskan bahwa ini tetap akan sulit dan berharap semoga Evergener bisa diizinkan klubnya untuk bermain di AFF ini. Pada kesempatan lain, Ketua Badan Tim Nasional Bapak Sumarji yang mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan klub Evergener. Sumarji mengatakan bahwa FC Utrecht baru bisa melepas Evergener setelah tanggal 21 Desember 2024. Klub Ever masih enggan melepas karena klubnya masih punya jadwal tanding melawan Helmond pada lanjutan Eerste Divisi. Artinya, Evergener baru bisa membela timnas Indonesia jika Garuda lolos ke semifinal. Selain itu, PSSI saat ini juga terus berusaha untuk memanggil Justin Hubner. Namun dikatakan Sumarji, hingga saat ini masih belum ada kabar lebih lanjut dari klubnya Justin. Nah, gimana nih menurut kalian sport lovers? Apakah klub dari Evergener dan Justin Hubner akan melepas mereka untuk bertanding di turnamen AFF kali ini? Berikan komentar kalian, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye! Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign.
That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong.